Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Sajuni dari kelas 11 IP1 nomor absen 7. Kali ini saya akan membahas materi tentang teks ulasan yang berada di semester genap atau 2. Berikut presentasi yang sudah saya siapkan. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan teks ulasan atau review yang sudah saya buat. Pengertian teks ulasan atau review. Teks ulasan merupakan teks yang berisi mengulas, review, dan penilaian terhadap suatu karya, film, atau drama. Teks ulasan juga disebut dengan resensi. Menurut Waluyo tahun 2014 halaman 106, ulasan atau dalam kurung review atau disebut juga dengan teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan atau ulasan mengenai suatu buku atau karya. Dengan kata lain, resensi merupakan cara menghargai tulisan untuk menanggapi suatu produk yang telah diterbitkan oleh masyarakat luas seperti novel, buku, film, dan berbagai karya lain yang membutuhkan pembahasan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam memilih produk atau hiburan yang akan dinikmati. Struktur teks ulasan atau review. Struktur teks ulasan terdapat 5 bagian, yaitu pertama, identitas. Di dalam identitas buku terdapat judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan sampul. Dari identitas ini kita harus menulis secara jelas dan padat. Kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dalam mengulas suatu karya, baik buku, film, dan drama yang sedang diulas. Ketiga, tafsiran. Tafsiran adalah bagian yang berisi penjelasan tentang sebuah karya yang diulas seperti keunggulan buku, kualitas buku, keunikan buku, dan lain-lain. Keempat, evaluasi. Evaluasi adalah bagian teks ulasan yang berisi pandangan penulis terhadap suatu karya. Terdapat 2 hal penting di evaluasi adalah kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Kelima, rangkuman. Rangkuman adalah bagian yang berisi simpulan dari sebuah ulasan yang biasanya menyajikan komentar. Fungsi teks ulasan. Fungsi dari teks ulasan ini adalah untuk menilai, menimbang, serta mengajukan kritik pada karya maupun peristiwa yang diulas. Menurut Gerot dan Wignell tahun 1954, Highland dan Diani tahun 2009. Ciri-ciri teks ulasan. Pertama, berisikan informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Kedua, pendapat atau opini harus berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Ketiga, memiliki struktur yang terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Keempat, teks ulasan mempunyai sebutan lain, yaitu resensi. Unsur kebahasaan teks ulasan. Kata sikap sifat adalah kata yang berfungsi mendeskripsikan pelaku dalam penampilan fisik atau kepribadiannya. Contoh, bodoh, nakal, dan cerdas. Kedua, menggunakan kata konjungsi temporal. Contoh, sejak, semenjak, dan akhirnya. Ketiga, menggunakan kata konjungsi penyebaban. Contoh, karena, sebab. Keempat, menggunakan majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai perumpamaan atau analogi terhadap 2 hal yang berbeda. Contoh, anak itu sangat pintar seperti Albert Einstein. Kelima, rujukan kata. Langkah-langkah untuk menyusun teks ulasan. Pertama, mencatat identitas karya yang akan diulas. Kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya yang diulas. Ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Kelima, membuat saran-saran untuk penikmat karya. Contoh teks ulasan yang sudah saya buat. Orientasi. Home Alone atau dalam bahasa Indonesia Rumah Sendiri adalah sebuah film komedi yang dirilis pada tahun 1990. Film ini dibintangi oleh Macaulay Culkin sebagai Kevin McAllister, John Pesci sebagai Harry, dan Daniel Stern sebagai Marv.
Film ini disutradarai oleh Chris Columbus, diproduseri oleh John Hughes, dan diproduksi oleh 20th Century Fox. Tafsiran, film Home Alone bercerita tentang kisah anak kecil yang tidak sengaja tertinggal oleh keluarganya ketika musim liburan tiba. Kejadian ini membuat harus tinggal di rumah sendirian. Kisah dimulai dengan adegan keluarga McAllister yang sibuk mempersiapkan liburannya. Anak termudanya, Kevin, hanya adalah bahan bully saudara dan sepupunya. Orang yang paling sering membulinya adalah Butch, kakak laki-laki. Di saat keluarga sedang sibuk, Butch selalu membuat ulah dengan menjadikan Kevin sebagai bahan bully. Tidak hanya dibully, Butch pun membuat Kevin menjadi yang bersalah. Ini mengakibatkan Kevin harus dihukum di kamar. Kevin tidak hanya dihukum karena ulah Butch, tetapi karena dia sering mengompol di kasurnya dan membuat orang tuanya marah. Sejak saat itu, Kevin berharap seluruh keluarganya lenyap. Keesokan paginya, keluarga McAllister yang terburu-buru melupakan Kevin. Mereka langsung pergi begitu saja meninggalkannya dan baru tersadar ketika sudah tiba di tempat tujuan. Mereka berusaha kembali ke rumah. Di rumah, Kevin bangun dari tidurnya dan menyadari keluarganya telah tidak ada. Permintaannya yang terkabul membuatnya sangat senang. Kemudian ia melakukan apa yang ia lakukan ketika tidak ada keluarganya. Sasaran utama adalah kamar Butch. Di sana ia benar-benar membuat kekacauan, melompat di kasur, nonton TV, makan makanan junk food, mengambil tabungan Butch. Pada saat nonton TV, ia sempat ketakutan oleh karakter yang ada pada TV tersebut. Berlanjut ke settingan Christmas Eve. Ia tidak sengaja mendengar dua orang pencuri yang bernama Muff dan Harry berusaha untuk mencuri rumahnya. Menyadari hal itu, ia pun ingin berbuat sesuatu. Sebelum sampai di rumah, ia menyempatkan diri untuk berbicara dengan Marley yang ditakutinya. Tata orang itu tidak menakutkan, cenderung menyenangkan. Kevin senang karena satu ketakutannya hilang. Setelah dari gereja untuk melaksanakan Christmas Eve, Kevin langsung melaksanakan rencananya untuk mengelabui si pencuri. Berbekal alat-alat yang tersedia di rumah, Kevin memasang banyak perangkap untuk menghukum si pencuri. Harry dan Muff mulai mencari celah untuk bisa masuk ke rumah Kevin. Harry dan Muff saat mau masuk ke rumah Kevin dengan lewat pintu. Lalu si Harry memegang gagang pintu itu panas karena ulah si Kevin. Harry mengatakan anak itu sangat cerdas sekali seperti Albert Einstein. Tangan Harry kepanasan hingga melepuh dan Muff lewat pintu belakang. Saat ingin masuk, Muff dengan mudah bisa masuk. Namun Muff gagal lagi sebab Kevin membuat jebakan Batman di pintu belakang. Kevin pada akhirnya berhasil ditangkap dua perampok yang jengkel karena jebakannya. Namun di luar dugaan, seorang kakek tua yang membuat Kevin ketakutan di awal cerita justru malah menyelamatkannya. Sang kakek memukul kepala dua perampok itu dengan menggunakan sekop hingga pingsan. Muff dan Harry berhasil diciduk polisi. Setelahnya pencuri ditangkap dan keluarganya tiba di rumah. Saudaranya yang tadinya sering membuli menjadi bangga padanya. Ibu dan bapaknya yang hanya melihatnya sebagai anak nakal pun bangga padanya. Evaluasi film yang dirilis pada tahun 1990 ini bisa dibilang dengan film yang sangat populer pada zamannya hingga sekarang. Film ini menghasilkan banyak keuntungan yang luar biasa hanya dengan 15 juta US dollar untuk membuat film ini. Film ini disutradarai oleh Chris Columbus dan dibintangi oleh Macaulay Culkin yang berperan sebagai Kevin. Film ini mampu meraup laba kotor hingga 533 juta US dollar. Untuk menontonnya, kamu dapat dengan mudah mencarinya melalui website penyedia streaming movie internet. Film movie ini meskipun dengan budget
yang terbatas pada tahunnya, namun mampu menyajikan cerita yang menarik dan juga sulit ditebak. Rangkuman. Film Home Alone ini sendiri sangat disukai oleh masyarakat Indonesia meskipun pembuatnya adalah negara Amerika Serikat. Film bergenre komedi ini sangat bagus untuk ditonton untuk siapapun yang ingin nontonnya. Lalu cerita dalam film ini sangat menarik untuk dinikmati oleh banyak orang. Apalagi efek suara ini sudah di-subtitle ke bahasa Indonesia jadi kita lebih mudah mengetahui pembicaraan dalam film ini. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi saya atau tambahan-tambahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.